Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan masuk saja ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Jadi beberapa hari ini banyak sekali netizen yang tanya kepada saya bahwasanya yang bersangkutan sudah cek NIK pada data DTKS. Dan setelah dicek yang bersangkutan itu tertulis mendapatkan bantuan sosial. Jadi misal ada seseorang di situ yang bersangkutan memasukkan nomor NIK-nya dan dicek ketika muncul yang bersangkutan tertulis bantuan BSP atau bantuan sosial pangan pada bulan November tahun 2020 itu tertulis ya atau mendapatkan bantuan. Itu yang tertulis dalam data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, sebelumnya Anda semua juga bisa mengecek apakah nama Anda mendapatkan bantuan sosial atau tidak secara mandiri ya ke dalam website www.dtks.kemsos.go.id. Silakan dimasukkan NIK-nya dan silakan dicari apakah Anda termasuk dalam penerima bantuan atau tidak. Oke, selanjutnya setelah dicek ternyata di sana tertera bahwa yang bersangkutan tertulis mendapatkan bantuan, ya seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya hingga kemarin tahun 2020 dan sampai saat ini pada kenyataannya tidak pernah menerima bantuan sama sekali. Nah, makanya banyak sekali netizen yang tanya kepada saya, "Mas, ini bagaimana cara memperoleh atau mencairkan dananya ya? Karena saya cek nama saya pada sistem DTKS itu saya memperoleh bantuan sosial. Dalam hal ini misal BSP atau misal PKH ya, seperti itu ya. Baik, jadi seperti ini ya saya jelaskan kepada Anda semua. Jadi misal gini, pada satu rumah tangga itu ada ibu penerima beras atau BSP, katakan seperti itu ya. Ibu ini jelas memiliki suami. Ketika Anda juga ngecek NIK suami, di situ akan tertera bahwa suami itu menerima BSP juga. Begitu pula dengan anak dari yang bersangkutan dari ibu ini ya. Ketika anak tadi itu NIK-nya dicek pada DTKS, itu juga tertera mendapatkan bantuan sosial. Misal ibu tadi itu mendapatkan BSP, maka ketika dicek NIK ayah anak pada data DTKS, maka semuanya akan tercatat atau terdeteksi mendapatkan bantuan BSP. Jadi seperti itu ya. Nah, apakah ayah dan anak itu sama-sama mendapatkan BSP sama seperti ibu? Tentu saja tidak ya. Karena seperti ini konsepnya DTKS. Jadi DTKS itu konsepnya kan rumah tangga. Artinya dalam satu rumah tangga yang tadi saya sampaikan memiliki ID BDT yang sama. ID BDT ini fungsinya apa? ID BDT ini fungsinya untuk membedakan ID bansos antar satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain. Artinya, jika dalam satu rumah tangga memiliki ID BDT yang sama, agar satu rumah tangga itu tidak mendapatkan double bantuan. Lalu ada pertanyaan yang muncul kepada saya juga. Mas, saya sudah pecah kakak dengan orang tua. Orang tua dalam hal ini memang benar mendapatkan bantuan sosial, misal BSP seperti itu ya. Sudah pecah kakak dan sudah berumah tangga sendiri. Tapi setelah dicek sang anak ini pada data DTKS itu masih mendapatkan bantuan sosial BSP. Padahal kenyataannya sang anak ini tidak pernah sama sekali memperoleh bantuan BSP. Nah, jadi begini ya penjelasannya. ID BDT sang ibu dengan sang anak itu masih sama. Kemungkinan itu penyebabnya. Agar ID BDT ini berbeda, maka sang anak harus melapor kepada operator 6NG di desa atau kelurahan masing-masing. Harus lapor ya. Karena seperti ini, 6NG atau DTKS dengan data di Dukcapil itu merupakan dua sistem yang berbeda. Ketika sudah pecah KK dan pemutakhiran KTP dan lain sebagainya, maka pada data Dukcapil yang bersangkutan memang tercatat sudah mutakhir atau sudah pecah KK. Namun pada data DTKS yang bersangkutan masih
belum mutakhir atau masih memiliki ID yang sama dengan orang tua. Nah, bagaimana cara pemutakhirannya? Yang bersangkutan harus lapor kepada operator DTKS atau operator 6NG di desa atau kelurahan. Silakan lapor dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK terbaru. Nah, pada saat lapor nantinya yang baru ini, anak yang sudah pecah KK, nanti akan otomatis dimutakhirkan untuk pecah dengan orang tuanya. Lalu si anak ini nantinya akan diusulkan kepada data DTKS apabila si anak ini memang benar-benar masih membutuhkan bantuan sosial. Nah, pengusulan ini juga tidak serta-merta bisa mendapatkan ID BDT yang baru ya. Karena sama halnya seperti pengusulan pada umumnya, pengusulan baru ini juga harus melalui tahap-tahap seperti musyawarah desa atau kelurahan, dan lain sebagainya. Jadi pengusulan itu sifatnya hanya mengusulkan, bisa diterima, bisa tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Apabila sang anak ini diterima dalam data DTKS dan memiliki ID BDT baru, nah ketika dicek dalam sistem maka nantinya akan otomatis sudah tidak terdeteksi dengan ID orang tua sebelumnya. Dan sang anak ini berpeluang untuk mendapatkan bantuan sosial. Berpeluang loh ya, karena tidak semua yang memiliki ID BDT itu bisa mendapatkan bantuan sosial. Tentunya kita harus melihat juga kuota dari tiap-tiap bantuan sosial yang ada. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kepada Anda semuanya. Nah, jadi seperti itu ya informasinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Misal nanti belum jelas, silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Misal Anda sekarang memperoleh informasi yang bermanfaat pada video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara diklik jempolnya, di-share videonya, dan diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Haris undur diri, ketemu lagi di video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.